Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dolivan Rifkenawa dari kelas F4 Prodi Keuangan NPP 301078. Saya akan menjelaskan buku tentang konstitusionalitas demokrasi ekonomi yang ditulis oleh M. Wildan Humaydi. Daftar isi ya, di sini kalian semua sudah melihat daftar isinya dari 1, 2, dan 3. Apa saja 1, 2, dan 3 kita lihat di slide selanjutnya. Identitas buku itu judul bukunya yang sudah saya kasih tahu di awal tadi. Ya, saya perjelas di sini: Konstitusionalitas Demokrasi Ekonomi, Tafsir Ekonomi Kerakyatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Penulis M. Wildan Humaydi, penerbit Intrans Publishing, tanggal penerbitnya Maret 2019, ISBN 9786026293640. Tebal halaman bukunya 266 halaman. Lebar bukunya 15,5 cm, panjang bukunya 23 cm. Ringkasan isi buku. Bab 1, pendahuluan. Di dalam bab 1 dijelaskan tentang latar belakang sampai dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis buku ini. Rangkaian kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat diatur dan dipengaruhi oleh berbagai ketentuan hukum agar terjadi sebuah keserasian, keadilan, dan hal yang tidak diinginkan. Keberadaan hukum mempunyai arti sangat penting dalam setiap kegiatan ekonomi agar dapat membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berdimensi sangat luas. Dapat dirumuskan beberapa pokok masalah menjadi fokus utama terkait perkembangan kebijakan hukum ekonomi, khususnya demokrasi ekonomi dalam Undang-Undang 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, perihal dinamika demokrasi ekonomi yang menjadi ruh sekaligus pembangunan filosofi sistem ekonomi Indonesia. Kedua, mengenai tafsir yang digunakan Mahkamah Konstitusi sebagai parameter dalam menafsir pasal 33 UUD 1945, khususnya ketentuan demokrasi ekonomi sebagai batu uji terhadap undang-undang terkait bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan tipologi penelitian hukum normatif. Yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ya, kita lanjut isi tentang bab 2. Intinya di dalam buku itu bab 2 itu konsepsi demokrasi ekonomi dalam UUD 1945. Dalam bab ini menjelaskan konsepsi demokrasi ekonomi dalam UUD 1945. Penulis menjelaskan tentang konstitusi ekonomi. Suatu konstitusi disebutkan sebagai konstitusi ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberikan arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan tentang sistem ekonomi dalam Konstitusi Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia mengacu pada UUD 1945 yang menjadi dasar peraturan Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia disebutkan sebagai alternatif ketiga di luar sistem ekonomi kapitalis dan komunis. Demokrasi ekonomi telah ditempatkan dalam rangka agenda historis dengan urgensi semakin meningkat dengan dua perkembangan saling berkaitan. Pertama, ada pengalaman historis, pengalaman buruh dalam mengajukan tuntunan mereka. Kedua, ada kesadaran yang meningkatkan di antara
para teoritis bahwa demokratis tidak sejalan dan kapitalisme. Kita lanjut ke bab 3. Bab 3, Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru tidaklah cukup dipahami secara parsial, tetapi harus dipahami pula sebagai suatu penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada UUD 1945. Setelah perubahan, penegakan konstitusionalisme menunjukkan sistem ketatanegaraan yang baik, yakni ketatanegaraan yang berdasarkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Upaya menjamin tegaknya konstitusionalisme dalam kaitannya dengan pembahasan ini berdasarkan pada salah satu komitmen, yakni berkenan dengan tujuan dan cita-cita bersama untuk tegaknya konstitusi. Bab 4, Konstelasi dan konsistensi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi ekonomi. Penafsiran konstitusi merupakan terjemah dari constitutional interpretation. Penafsiran konstitusi merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau disebut sebagai interpretation of the basic law. Melihat perkembangan dewasa kini, maka tepat bahwa constitutional review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah membawa hukum ketatanegaraan Indonesia yang dulu sebelum reformasi kini menjadi lebih dinamis, berkaitan dengan tugas MK sebagai lembaga pengawas konstitusi yang juga sekaligus sebagai pengawas demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga bertugas sebagai pemegang pendulum konstitusionalitas UU yang di dalamnya termasuk kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi atau perekonomian dan pengaturan SDA. Bab 5, Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Demokrasi ekonomi di Indonesia secara eksplisit dan tegas dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang diperkuat dalam penjelasan UUD 1945. Seiring berjalannya waktu, konsep demokrasi ekonomi dalam Undang-Undang 1945 berjalan dinamis. Setelah mengalami resentensi melalui perdebatan panjang, pasal 33 UUD 1945 akhirnya berubah menjadi bab 14. Pemaknaan ketentuan ayat-ayat di dalam pasal 33 UUD 1945 harus dimaknai dengan ayat lainnya di dalam pasal 33 UUD 1945. Satu sama lain tidak dapat dipahami secara parsial dan terpisah-pisah. 3. Konstitusi Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas UU yang menggunakan pasal 33 UUD 1945 sebagai batu uji terlihat dalam tafsir MK dalam hal penguasaan oleh negara. Interpretasi MK tersebut diwujudkan dalam 5 fungsi penguasaan negara, antara lain fungsi pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurus, dan pengawasan. Saran. 1. Pemerintah dalam artian Presiden dan DPR sebagai pemegang dalam kendali pembentukan perundang-undangan di Indonesia perlu memahami kembali pemikiran The Founding Fathers yang telah menetapkan demokrasi ekonomi sebagai semangat pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga dalam aras rasisnya dapat menghasilkan undang-undang di bidang perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional harus lebih aktif dan giat dalam mengawal pembentukan undang-undang yang berdimensi ekonomi dan sumber daya alam.
3. Mahkamah Konstitusi harus lebih tegas memberikan interpretasi yang konsisten terhadap UUD 1945, khususnya dalam hal ini pasal 33 UUD 1945. Kelebihan buku: materi konstitusionalitas demokrasi ekonomi yang dibahas oleh penulis sangat rinci dan dapat dipahami dengan mudah. Penulis berusaha mengungkapkan dan mengelaborasikan perihal demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 dan khususnya tafsir konstitusional yang dituangkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kelemahan buku: terdapat beberapa kata yang sulit dipahami dan mungkin belum pernah didengar oleh pembaca sehingga dalam mengartikannya pembaca harus mencari di internet atau di Kamus Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pembaca dituntut untuk berpikir kritis sehingga tidak terdapat ambigu dalam mengartikan maksud penulis. Ya, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jadi, kurang lebih mohon dimaafkan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.